Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailil Iza akan menyampaikan materi tentang modernisasi sistem pendidikan pesantren dalam perspektif sosiologi. Pengertian pendidikan adalah pendidikan mengandung arti sebagai bimbingan yang dilakukan oleh seseorang kepada anak-anak untuk memberikan pengajaran, perbaikan moral, dan melatih intelektual. Bimbingan kepada anak dapat dilakukan tidak hanya dalam pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah, akan tetapi peran keluarga dan masyarakat dapat menjadi lembaga pembimbing yang mampu menumbuhkan pemahaman dan pengetahuan. Yang kedua yaitu pengertian pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berakar panjang pada budaya bangsa Indonesia dari segi historis. Pesantren tidak hanya mengandung makna keislaman tetapi juga sebagai bentuk-bentuk keaslian Indonesia, sebab lembaga serupa sudah terdapat pada masa kekuasaan Hindu-Buddha di Indonesia sehingga Islam meneruskan dan mengislamkannya. Menurut Arifin, pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar dengan sistem asrama di mana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari leadership seorang atau beberapa seorang kiai dengan ciri khas yang bersifat karismatik serta independen dalam segala hal. Tipologi pesantren secara garis beras, lembaga pesantren dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama yaitu pesantren salafi. Pesantren salafi adalah pesantren yang tetap memerintahkan sistem yang sumbernya dari kitab-kitab klasik Islam atau kitab-kitab dengan huruf Arab gundulan. Sistem yang digunakan merupakan sistem sorokan individual menjadi sendi utama yang diterapkan, sedangkan pengetahuan non-agama tidak diajarkan. Pesantren yang kedua yaitu pesantren halafi. Pesantren halafi adalah sistem pesantren yang menerapkan sistem madrasah, yaitu pengajaran secara klasikal dan memasukkan pengetahuan umum dan bahasa Arab dalam kurikulum. Yang selanjutnya yaitu modernisasi sistem pendidikan pesantren. Salah satu lembaga pendidikan yang mempunyai kekhasan tersendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan yang lainnya adalah pesantren. Ditinjau dari segi historisnya, pesantren merupakan bentuk lembaga pribumi tertua di Indonesia. Lembaga pendidikan pesantren sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan sejak Islam masuk ke Indonesia, pesantren terus berkembang sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan pada umumnya. Peran pesantren di masa lalu kelihatannya paling menonjol dalam hal penggerakan, memimpin dan melakukan perjuangan dalam rangka mengusir penjajah. Di kalangan umat Islam sendiri, pesantren telah menjadi model institusi pendidikan yang memiliki keunggulan baik dari aspek tradisi keilmuannya yang merupakan salah satu tradisi agung maupun sisi transmisi dan internalisasi moralitas umat Islam. Ada beberapa sistem yang ditampilkan dalam pondok pesantren yang mempunyai keunikan dibandingkan dengan sistem pendidikan yang diterapkan dalam lembaga pendidikan pada umumnya. Adapun keunikan tersebut yaitu yang pertama yaitu memakai sistem tradisional. Sistem tradisional merupakan sistem yang memiliki kebebasan penuh dibandingkan dengan sekolah modern sehingga terjadi hubungan dua arah antara kiai dan santri. Kedua yaitu kehidupan yang menampakkan semangat demokrasi. Dengan semangat demokratis, mereka praktis bekerja sama dalam mengatasi problem non-kuliker mereka sendiri.
Yang ketiga yaitu sistem yang mengutamakan kesederhanaan, yaitu hal ini termasuk dalam mengutamakan idealisme, persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri, dan keberanian hidup. Yang keempat yaitu sistem yang tidak mengidap penyakit simbolis, yaitu sistem pesantren tidak mengajarkan gelar dan ijazah karena sebagian besar pesantren tidak mengeluarkan ijazah, sedangkan santri dengan ketulusan hatinya masuk pesantren tanpa ada ijazah tersebut. Yang kelima yaitu alumni tidak ingin menduduki jabatan pemerintahan. Yang sebab-sebab terjadinya modernisasi sistem pendidikan pesantren menurut Muhammad Hisham adalah: yang pertama yaitu munculnya wacana penolakan taklid dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai isu sentral yang mulai ditadaruskan sejak 1990. Maka sejak itu perdebatan antara kaum tua dengan kaum muda atau kalangan reformasi dengan kalangan ortodoks mulai mengemuka sebagai wacana publik. Yang kedua yaitu Kiai mengemukakan wacana perlawanan nasional atas kolonialisme Belanda. Yang ketiga yaitu terbitnya kesadaran kalangan muslim untuk memperbarui organisasi keislaman yang berkontraksi dalam aspek sosial ekonomi. Yang keempat yaitu dorongan kaum muslimin untuk memperbarui sistem pendidikan Islam. Dalil tentang diwajibkan mencari ilmu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 79 yang berbunyi: maka li basyirin ayyu'tiyatullahal kitaba wal hukma wan nubuwata summa yakula linnasi kunu ibadalim min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna nal kitaba wa bima kuntum tadrusun, yang artinya tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembahku bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.